Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Keisyafa dari kelas 11 MIPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Sumampo, absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sina Febriani dari kelas 11 MIPA D SCI. Pada video kali ini kami akan presentasikan tentang bab 5, yaitu masa kejayaan Islam. Yang pertama ada masa periodisasi Islam. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Periodisasi sejarah Islam cukup penting untuk dilakukan dan dikaji, agar dapat membedakan dengan bedah karakter-karakter pemikiran yang dimaksud di setiap zaman, serta lebih sistematis. Periodisasi Islam terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu periode klasik tahun 650 sampai tahun 1250, periode pertengahan tahun 1250 sampai tahun 1800, dan periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam kepada 3 periode besar berikut. Yang pertama ada periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai tahun 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi lagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi tahun 650 sampai tahun 1000 serta fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. Selanjutnya ada periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai tahun 1500, serta fase munculnya ketiga kerajaan besar, 1500 sampai 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi, dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Selanjutnya ada periode modern, 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode membangkitkan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Selanjutnya ada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada periode klasik, karena pada masa itu ada 2 kerajaan yang besar berdiri, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri pada 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pusat ibu kota di Damaskus. Sedangkan dinasti Bani Abbasiyah berdiri pada 132 sampai 447 Hijriah atau 750 sampai 1055 Masehi. Sesaat setelah Bani Umayyah runtuh, Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dengan dibantu dengan kerabat dan orang terdekatnya dan memusatkan pemerintah di kota Baghdad. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan seperti pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentunya semua kemajuan dan kemasan ini tidak terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya keemasan Islam. Faktor tersebut dibagi menjadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa faktor yang bisa membuat Islam maju dan mengalami masa keemasan atau kejayaan, di mana faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, keistiqomahan dan konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Keempat, Islam sebagai agama dakwah yang menciptakan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal, yang pertama, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, terjadinya gerakan terjemahan yang dilakukan dengan giat. Dampaknya sangat terlihat pada perkembangan ilmu pengetahuan umum.
Pada masa kejayaan ini pula, berkembang berbagai ilmu pengetahuan yang perkembangannya juga dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam. Di antaranya ilmu-ilmu tersebut yaitu ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu seni ukir, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga ilmu matematika. C. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa kejayaan Islam. Pada zaman ini, ada banyak tokoh-tokoh yang dikenal karena ilmu pengetahuannya atau keterampilannya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh yang paling terkenal dari zaman ini. Yang pertama, ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd hidup dari tahun 520 Hijriah sampai 595 Hijriah. Ibnu Rushd memiliki nama asli Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad. Ibnu Rushd lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 1520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 1595 Hijriah. Dia menguasai beberapa macam ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan ilmu filsafat. Karya-karya beliau diantaranya adalah Kitab Bidayat Al-Mujtahid yang membahas tentang fikih, dan Kuliat fil Atib yang membahas tentang kedokteran dan hingga sekarang dijadikan acuan oleh mahasiswa di Eropa. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Dia hidup dari tahun 1059 Masehi sampai 1111 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Ghazaleh, dekat kota Tus, daerah Khurasan. Dan masa kecilnya dihabiskan dengan belajar di daerah Nisapur. Al-Ghazali dikenal sebagai ilmuwan di bidang teologi atau ilmu kalam, filsafat, dan juga dikenal sebagai ahli tasawuf yang sangat terkenal. Karya-karya Al-Ghazali berisi kritik dan komentar terhadap pemikiran-pemikiran filsuf terdahulu. Beliau meragukan pemikiran-pemikiran dan pendapat filsuf-filsuf terdahulu yang dianggap telah rancu. Antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Muqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, dan juga Al-Munais min Ad-Dalah. Yang ketiga adalah Al-Kindi. Al-Kindi hidup dari tahun 805 Masehi sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Dia lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Karya-karya Al-Kindi berjumlah 270 buah dan karya-karyanya ada di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Kindi berpendapat bahwa antara agama Islam dan juga filsafat tidak bertentangan karena sama-sama mencari kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof yang berasal dari Arab sehingga dijuluki sebagai filosof al-Arab atau filosof dari Arab. Yang keempat, Al-Farabi. Beliau hidup dari tahun 872 Masehi sampai 950 Masehi. Al-Farabi lahir di daerah Huasi, sebuah kota kecil di dekat kota Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di daerah Damsyik pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi merupakan seorang ilmuwan dari berketurunan Turki. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Al-Farabi menekuni beberapa ilmu pengetahuan, diantaranya logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Dalam dunia Islam, Al-Farabi juga dijuluki sebagai Mu'allim Ats-Tsani atau guru kedua setelah Aristoteles. Di antara karya ilmiah paling terkenal yaitu Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yang artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang kelima atau yang terakhir, Ibnu Sina. Beliau hidup dari tahun 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Beliau lahir di desa Afshana dekat Bukhara, kemudian wafat dan dimakamkan di daerah Hamazan. Mempelajari beberapa macam ilmu, diantaranya bahasa Arab, geometri, logika, fisika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan juga yang terakhir, ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, Ibnu Sina sudah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, yaitu Nuh bin Mansur. Dia menulis lebih dari 200 buku dan karyanya yang terkenal yaitu Al-Qanun fi Atib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, yaitu ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.